Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam As-Sunannya, Sunan Ad-Darimi, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bertanya kepada Ziyad bin Hudar, "Ya Ziyad, ata'arif may yahdimul Islam?" Ziyad, kamu tahu siapa yang akan merobohkan Islam? Yang akan merobohkan Islam itu siapa? Apakah orang kafir? Bukan orang kafir. Karena kalau orang kafir, orang Islam ngerti. Orang kafir gak berani. Siapa yang merobohkan Islam? Kata Ziyad, la ya Amirul Mukminin. Saya gak tahu siapa yang merobohkan Islam. Lalu kata Sayyidina Umar, yahdimul Islam salasun. Islam itu dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alim. Terpelesetnya orang alim. Ada orang sudah alim, mungkin dia profesor doktor, mungkin dia juga kiai, mungkin dia buya, mengeluarkan perkataan-perkataan tidak sesuai dengan ajaran agama. Terpeleset, orang alim terpeleset. Maka akibatnya bagaimana? Yang terpeleset bukan cuma si alim. Kata ulama salaf, zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim adalah terpelesetnya dunia. Mengapa? Ketika ada orang alim terpeleset, para penggemarnya, para pengikutnya, para pengagumnya, para jamaahnya ikut terpeleset. Ini orang-orang terpeleset zaman sekarang. Ini ramai saudara, orang-orang terpeleset. Ini contoh ya, contoh terpeleset. Orang-orang yang terpeleset di negara kita. Ada orang ngomong, apa? Orang perempuan itu gak wajib pakai kerudung. Mengapa? Karena bahwa rambut itu aurat tidak ada hadisnya. Gak ada hadisnya, padahal di Al-Quran ada. Kalau rambut itu aurat. Orang-orang sekarang nih aneh. Di Al-Quran ada, lalu di hadis tidak ada, dia bilang apa? Gak ada hadisnya. Nanti kalau di hadis ada, di Al-Quran gak ada, dia bilang apa? Di Al-Quran gak ada itu. Apa maunya orang seperti ini? Ini kan terpeleset namanya. Ini orang alim yang bicara. Saya kemarin ya memberikan kuliah. Saya ini kan walaupun sering muter-muter kemana-mana kan dosen. Cuma dosen jarang masuk. Dan masuk itu biasanya ya kalau sudah diingatkan oleh kampus di Jawa Timur, Kiai kapan ada waktu? Insya Allah besok lusa saya masuk gitu. Sekarang masih di luar Jawa gitu. Sampai di sana, Kiai yang ada di sana curhat pada saya. Ini gimana Kiai? Ini ada selebaran, ada flyer. Bahwa rambut perempuan itu bukan aurat, enggak wajib ditutupi. Mengapa? Katanya hadisnya dhaif, hadisnya mursal. Hadisnya tidak sahih, katanya. Loh, ini kok membicarakan hadis? Auratnya perempuan ini yang mengatur Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah lengkap tentang aurat perempuan. Dan di hadis ada juga, bukan enggak ada. Ya, karena yang bilang dia orang banyak percaya. Terutama saudara-saudara kita yang sudah terbiasa tidak pakai kerudung. Padahal di dalam Al-Quran tentang aurat perempuan, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah wanita-wanita mukminah menampakkan perhiasannya. Perempuan ini kan perhiasan kan. Kalau gak percaya, tanya sama laki-laki. Perempuan itu yang disukai yang mana? Semuanya. Laki-laki itu kalau lihat sama rambutnya ya suka. Sama lehernya suka. Sama kakinya suka. Perhiasan. Illa ma dhahara minha. Kecuali yang boleh ditampakkan bagian yang biasa kelihatan. Nah,
Mengenai illa ma zahara minha, ulama sahabat berbeda pendapat. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, ini pendapat yang berat. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang biasa kelihatan itu bajunya. Artinya apa? Seluruh badan wajib ditutupi, termasuk wajah. Makanya mazhabnya Abdullah bin Mas'ud, perempuan wajib pakai cadar. Berat ini. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ditanya, katanya wajib ditutupi. Kenapa kalau sholat boleh dibuka? Itu darurat katanya. Itu mazhabnya Abdullah. Jadi yang boleh dibuka itu cuma bajunya. Yang lainnya ya cuma kedua matanya boleh dibuka. Tangannya menurut Abdullah bin Mas'ud ditutupi. Ini yang cadar-cadar ini. Yang kedua mazhabnya Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, illal wajh wal kaffan. Yang boleh dibuka itu wajah dan kedua telapak tangan. Karena riwayat dari Ibnu Abbas ini wajah dan kedua telapak tangan, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, perempuan gak wajib pakai cadar. Perempuan keluar rumah boleh buka wajah dan telapak tangan. Kalau selain telapak tangan wajib ditutup. Rambut wajib ditutup, leher wajib ditutup. Mengapa? Karena setelah itu ada ayat waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah wanita-wanita mukminah itu memasang kerudungnya pada lehernya, pada dada bagian atasnya. Jadi dulu dalam kitab-kitab tafsir, dulu orang-orang jahiliyah ya, atau awal-awal Islam, orang pakai kerudung itu diturunkan ke belakang. Karena kerudungnya turun ke belakang, leher kelihatan, dada bagian atas kelihatan. Karena kemudian turun ayat ini, kerudung itu juga dipasang pada dada bagian atas. Berarti kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil, ini menjadi dalil kalau leher perempuan, kemudian dada bagian atas perempuan itu termasuk bagian dari aurat. Wajib ditutup. Rambut ya aurat, rambut itu. Rambut itu aurat. Nah, ini aurat perempuan sudah jelas dalam Al-Quran. Lalu ada orang bilang apa? Rambut gak apa-apa dibuka. Mengapa? Gak ada dalilnya dalam hadis. Hadisnya dhaif katanya. Padahal yang sahih ada. Hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah. Rasulullah SAW bersabda. Riwayat Imam Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain. La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang sudah balighah, wanita yang sudah mencapai usia haid, sudah balighah, kecuali dia pakai kerudung. Mengapa wajib pakai kerudung? Karena rambut itu bagian dari aurat. Aurat itu sekarang ada yang bilang bukan aurat. Mengapa? Mungkin anaknya gak pakai kerudung. Akhirnya dibilang hadisnya gak ada, dhaif katanya. Entah orang mana itu. Mungkin orang Jakarta juga itu. Ya biasanya Jakarta biasanya. Tapi pengaruhnya nyampe kemana-mana. Ini namanya zallatul alim. Orang alim terpeleset. Jamaahnya ikut terpeleset juga. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak, nanti masyarakat awam ragu-ragu. Loh, kita dari dulu udah pakai kerudung, berarti sia-sia nih. Enggak sia-sia, justru itu yang benar. Ini contoh ya, zallatul alim. Kemudian lagi apa? Yang merobohkan Islam yang kedua, wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Orang munafik. Apa maksudnya orang munafik bersilat lidah menggunakan Al-Quran? Dia ini membela ajaran yang tidak benar, dalilnya pakai Al-Quran. Nah, ini merobohkan Islam. Mengapa? Orang-orang yang awam akan terpengaruh dengan dia. Karena dalilnya pakai Al-Quran. Ini contoh ya, di negara kita yang ramai dari dulu. Ini sudah umum. Di negara kita ini sejak dulu ada aliran namanya aliran kejawen atau aliran kebatinan.
biasanya ngajak tidak sholat. Kata kelompok ini bagaimana? Sholat itu gak perlu, yang penting ingat pada Allah. Mengapa yang penting ingat? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat katanya. Ini kata orang ini. Nah, yang terakhir itu, yang berarti itu yang gak benar. Karena itu kesimpulan dia. Ayat ini perintah agar kita mendirikan sholat. Lalu di dalam sholat diperintahkan untuk khusyuk. Ingat kepada Allah. Apakah kalau sudah ingat gak perlu sholat? Ya enggak lah, tetap sholat. Wong sholatnya yang diperintah. Lalu sholat diperintah lagi ada khusyuk di dalam sholat. Nah ini kalau orang-orang awam, ya betul ya. Langsung begitu. Ini contoh. Ini contoh aliran kejawen. Ada lagi ya kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah ini yang melarang orang bertawassul, melarang istighatsah, melarang tabarruk. Apa dalilnya? Pakai Al-Quran. Kata dia, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik ditanya, hai orang musyrik, mengapa kalian menyembah patung? Itu kan batu, gak ada gunanya. Orang musyrik berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu, kecuali agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, ini kan sama dengan orang yang bertawassul, yang ziarah kubur, yang istighatsah. Dia bertawassul dengan para nabi, para wali agar didekatkan kepada Allah. Sama dengan orang musyrik. Berarti gak boleh, berarti syirik. Ini kalau orang awam langsung mensyirikan orang. Loh, syirik itu. Jamaah Syafi'iyah itu syirik. Karena tawassul. Jamaah sana syirik. Mengapa? Ini dalilnya. Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, seperti ini yang meluruskan pernyataan orang-orang munafik ini hanya para ulama. Gimana kata para ulama? Kata para ulama, itu namanya mempermainkan ayat Al-Quran. Mengapa? Orang musyrik itu dalam ayat itu memang menyembah kepada berhala. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah. Berarti mereka beribadah kepada berhala. Sedangkan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, ahlus sunnah wal jamaah yang bertawassul, beristighatsah, itu ibadahnya kepada Allah. Cuma para nabi dan para wali disebutkan itu hanya konteksnya sebagai wasilah. Sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ini kalau orang yang baru belajar langsung gak mau tawassul, langsung gak datang lagi ke Syafi'iyah. Mengapa? Ada tawassulnya. Langsung begitu. Mengapa? Ya ada orang munafik yang merusak. Ini contoh. Ini contoh lagi ya. Contoh lagi. Orang munafik bersilat lidah pakai Al-Quran. Sebentar lagi ini tanggal 25 Desember. Hari apa? Hari Natal. Dan nanti ini ada saudara-saudara kita yang ramai-ramai jaga Natalan. Semoga sadar dan gak jaga lagi. Amin Allahumma. Amin. Mereka ini pakai dalil. Ditanya, loh kenapa kok jaga Natalan? Loh, dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini Islam rahmatan. Kasihan, jaga juga mereka, kasihan. Biar aman katanya. Pakai dalil, kita ini rahmatan lil alamin. Nah, kalau orang-orang awam gak pernah ngaji, ya betul juga ya. Nanti paling gak gak usah repot-repot. Yang gak boleh ada kiainya. Yang boleh ada kiainya juga, ada dalilnya juga loh, Al-Quran juga. Pakai Al-Quran, tapi disalah guna. Karena yang dimaksud rahmatan lil alamin
siapapun umat manusia di dunia wajib masuk Islam. Itu maksudnya. Kalau agamanya nabi-nabi terdahulu itu sifatnya terbatas, hanya untuk kaumnya saja. Tetapi kalau agamanya Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia, itu namanya rahmatan lil alamin. Nah, kalau menjaga mereka ketika melakukan ibadah gak masuk ayat ini, itu namanya membantu. Kalau membantu itu sudah ada kaidahnya di dalam Al-Quran. Gimana kaidah di dalam Al-Quran? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian pada kebaikan dan ketakwaan. Kalau urusan yang baik dan ketakwaan, kita diperintahkan saling membantu. Ada pengajian di Asy-Syafi'iyah, dibantu, dijaga. Pokoknya yang baik-baik. Ketakwaan juga dibantu. Kemudian dalam ayat itu, dan jangan tolong menolong, jangan saling membantu pada perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau perbuatan dosa gak boleh bantu. Contoh, ada kawannya mau berzina, jaga ya di depan pintu, biar gak ketahuan. Kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Ada kawannya mau mencuri, saya mau mencuri, kamu jaga di gang sana, biar gak ketahuan. Dosa apa enggak? Ada orang mau melakukan kesyirikan, dijaga. Dosa apa enggak? Dosa, bukan rahmatan lil alamin namanya itu. Gak boleh. Tolong menolong itu memang ada kaedahnya. Ini dalil secara umum. Pokoknya yang maksiat, yang mungkar-mungkar, gak boleh ditolong. Gak boleh. Membantu, menolong itu khusus kebaikan. Kalau kemungkaran gak boleh. Ini dalil umum. Kalau dalil khusus di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba Allah yang baik itu juga orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Zur itu artinya kepalsuan. Tidak menghadiri kepalsuan. Apa maksudnya tidak menghadiri kepalsuan zur? Dalam kitab-kitab tafsir diriwayatkan, sebelum Madinah itu masuk Islam, masa-masa jahiliyah, di Madinah ada berhala namanya berhala zur. Setiap tahun orang-orang musyrik kumpul di situ menyembah berhala. Setelah Islam masuk ke Madinah, pada acara-acara ritual penyembahan berhala, sebagian orang Islam ada yang nonton. Akhirnya ditegur oleh Allah, walladzina la yashhaduna zur, gak menonton, gak menengok. Karenanya para ulama salaf kebanyakan mengatakan yang dimaksud tidak menyaksikan zur itu adalah la yahduruna a'yadal kufar, tidak menghadiri hari raya orang kafir. Mengapa gak menghadiri hari raya orang kafir? Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir, dalam tafsir Al-Fakhrur Razi, kata beliau, kalau orang ini menghadiri hari raya orang kafir, berarti secara tidak langsung dia itu ridho terhadap kekafiran, rela terhadap penyembahan berhala, rela. Sedangkan ridho terhadap kekafiran, warridha bil kufri kufrun, rela pada kekafiran hukumnya adalah kafir. Jadi gak boleh. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan apabila mereka melewati perkara yang tersia-sia, mereka melewatinya dengan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya. Para sahabat dulu setelah turun ayat ini, kalau melewati orang-orang sedang menyembah berhala, mereka di sebelah kanan, mereka biasanya berpaling ke arah kiri, gak mau melihat.
Gak mau. Mengapa? Menjaga kehormatan diri. Karena kalau menonton berarti tidak nggak terhormat. Ini ajaran Al-Quran. Jadi gak boleh memang. Ini bukan apa-apa. Ya masalah penjagaan biar aman, biar mereka sendiri yang jaga. Mereka kan juga punya anggota. Kita juga acara apa ya kita menjaga punya sendiri. Dan insya Allah kita gak ganggu mereka. Umat Islam insya Allah tidak ganggu. Yang ganggu itu namanya kelompok teroris. Kita bukan teroris, gak ganggu kita. Gak perlu. Ini contoh ya. Ini namanya contoh tadi. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Dan ini banyak ya. Contoh-contoh ajaran liberalisme, pluralisme. Itu dasarnya Al-Quran semua. Tapi ya itu. Al-Quran itu disalahgunakan. Karenanya kajian Ahad pagi di Asy-Syafi'iyah ini, bacaan-bacaan yang tadi itu bagus itu. Yang dibaca setiap pagi, kalau perlu poin-poinnya disyarah. Disyarah, diterangkan, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mengapa? Karena sekarang ini yang diserang memang yang thawabit fiddin. Ajaran-ajaran baku dalam agama. Di mana kalau orang melanggar ajaran itu, konsekuensinya tidak main-main, bisa kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya saudara. Ini yang terjadi sekarang. Ini namanya orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Jangan dikira orang-orang liberal itu tidak ahli agama. Sebagian orang liberal ada yang hafal Quran. Ada yang hafal Alfiyah bin Malik. Pandai baca kitab. Kadang lebih alim dari yang tidak liberal. Karenanya memang para asatid, para habaib, para masyayikh perlu untuk membentengi, mengingatkan dan membentengi umat Islam. Agar gak terpengaruh dengan faham-faham tadi. Kalau terpengaruh kasihan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang juga merobohkan Islam. Kata Sayyidina Umar, wa hukmul a'immatil mudillin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin mengeluarkan hukum, tapi hukumnya menyesatkan. Ini merobohkan Islam. Mengapa Islam meroboh? Akhirnya orang ikut. Ini pemimpin apa? Ya bisa pemimpin majelis taklim. Bisa pemimpin umat. Bisa pemimpin ormas. Bisa pemimpin negara. Pokoknya kalau produk-produk hukumnya itu menyesatkan, maka bagaimana? Umat Islam banyak yang gak berani melawan. Umat Islam ikut-ikutan. Kadang yang gak wajib dibilang wajib. Yang wajib gak boleh dikerjakan. Dan nanti ada yang bantu dengan fatwa-fatwa. Macam-macam. Ini namanya hukmul a'immatil mudallin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Kita berharap mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah. Dijaga hatinya, dilembutkan hatinya, sehingga hukum yang dikeluarkan oleh mereka tidak berpartisipasi merobohkan ajaran agama Islam. Mengapa? Karena kalau enggak ya Islam ini ke depan bisa semakin terpuruk. Dan kita gak tahu bagaimana kira-kira ke depan. Karenanya ketika kita ini mendengar Ki Abdul Rashid ya, Ki Abdul Rashid ini wafat beberapa bulan yang lalu. Dan pada waktu itu memang banyak kiai, banyak ulama di mana-mana hampir tiap hari meninggal. Kita terkejut. Saya terkejut. Mengapa? Karena biasanya ketika para ulama ini ramai, para ulama ini banyak, orang-orang munafik tuh gak berani
mengeluarkan pendapat-pendapat nyeleneh. Ada yang disegani. Tapi ketika para ulama yang harismatik, para tokoh yang harismatik, para ulama yang mukhlis, yang ikhlas, para ulama yang memang benar-benar alim, ahli dalam bidang keilmuan. Ini kalau sudah banyak meninggal, akhirnya orang-orang yang awam atau orang-orang alim tapi munafik terpeleset, akhirnya berani. Yang kita pikirkan itu adalah menjaga, membentengi akidah umat. Karenanya memang mudah-mudahan ya dari keluarga besar Ki Abdullah Syafi'i, dari anak cucunya, dari murid-muridnya, dari muhibbin beliau, ada yang terus istiqomah melanjutkan perjuangan perguruan Islam Asy-Syafi'iyah ini untuk menjaga dan membentengi akidah umat Islam, tetap kokoh mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu pengantar dari saya, karena ini ada diskusi, ada tanya jawab, dan tadi kata Ustadz Alwi ada tanya jawab. Saya gak perlu lama-lama menyampaikan muqaddimah, cukup 10 menit, entah lebih berapa menit dari tadi. Silahkan, mungkin dari para jamaah, para hadirin ada yang mau ditanyakan.